dia bisa masuk ke sholat wanita dengan pakaian muslimah sedangkan kodrat dia adalah laki-laki. Iya. Itu yang membuat saya merasa rumah Rasulullah ini dilecehkan. Ketika saya menginjak pertama kali ke tanah suci itu memang rasanya beda banget Ustaz. Sampai berpikir, kok nggak dari dulu? Subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa, yang sangat besar, yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam. Nikmat yang mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan di dalam beramal tidak cukup dengan niat baik saja, tapi harus juga dengan cara yang baik. Bahwa niat baik bukan berarti membolehkan cara. Jadi tidak ada kaidah di dalam Islam al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Itu bukanlah konsep dan prinsip Islam, tapi itu lebih berada ke prinsip Machiavellisme atau prinsip Yahudi yang mereka itu menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan yang baik. Tapi di dalam Islam tidak seperti itu. Islam mengajarkan bahwa niat yang baik harus didukung dengan cara yang baik juga. Niat yang baik juga dengan cara yang baik. Pada kesempatan ini insya Allah kita dengan teman kita, saudara kita, pemilik travel yang belum lama ini juga cukup viral karena terkait dengan sebuah isu yang masih cukup ramai di negeri kita, yaitu berangkat umrohnya seorang transgender. Transgender berangkat umroh dan otomatis karena dulunya dia laki-laki dan kemudian sekarang sudah menjadi seorang wanita, maka dia berangkat sebagai seorang wanita. Bagaimana kondisinya dan apa yang menjadikan ini begitu cukup heboh ya di media sosial kita? Ahlan wa sahlan ahlan. Kifahaluk, sehat? Tayyib Ustaz. Barakallahu fiik. Arek Surabaya. Surabaya Ustaz. Masya Allah, sama arek Surabaya juga. Jadi memang tidak heran lah kalau misalnya ada arek Surabaya dengan kenekatannya karena bonek. Ya, barakallahu fiik Randy. Ini ramainya kasus ini ketika antum memblow up itu di medsos gitu ya. Iya. Barakallahu fiik. Kenapa antum sampai begitu istilahnya cemburunya begitu melihat hal ini sampai antum mensuarakan itu di media antum? Barakallahu fikum. Baik, bismillah Ustaz. Ya sebenarnya kalau dibilang cemburu itu bukan cemburu Ustaz ya. Ya, lebih ke sakit hati. Betul. Masya Allah. Karena alhamdulillah setelah 2 tahun ini kan saya lebih banyak kegiatan di Tanah Suci. Khususnya di Nabawi, Mekah. Masya Allah, Masya Allah. Dan ketika saya di sana melihat kejadian seperti itu, konten-konten yang viral naik di beranda saya itu menggerakkan hati lah. Maksudnya apa benar ini seperti ini? Ini kita lagi di rumah Rasulullah. Orang yang sangat kita muliakan, orang yang sangat kita agungkan. Nah, ya kan? Oh tiba-tiba padahal jelas dengan hadisnya yang dimana Rasulullah melaknat barang siapa yang pria memakai pakaian wanita, itu kan udah ada hadisnya. Betul, ya kan? Betul. Sedangkan dia bisa masuk ke sholat wanita dengan pakaian muslimah sedangkan kodrat dia adalah laki-laki. Iya. Itu yang membuat saya merasa rumah Rasulullah ini dilecehkan. Itu yang akhirnya saya tanpa pikir panjang atau apa ya saya ingin memberikan tahulah bahwa ke semua media ini tidak benar seperti ini. Jangan mungkin kebiasaan yang ada di Indonesia mungkin ada beberapa yang memperbolehkan itu atau melazimkan itu, tapi ini rumah suci. Iya, Baitullah. Rumah Rasulullah yang dimana ya kita semua sangat selalu merindukan, selalu memuliakan itu. Nah, bagaimana Rasulullah melihat itu gitu. Itu yang membuat hati saya tergerak dan saya yakin pun ketika di zaman ini Umar bin Khattab masih hidup kan itu kan juga pasti akan marah besar Ustaz. Iya, dia bukan sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi setiap muslim yang memiliki ghairah terhadap agamanya dia akan melihat bahwa ketidaklayakan yang seperti ini ya, bahwa seseorang yang terlahir dengan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan dia kepada dia terlahir laki-laki atau terlahir wanita, itulah ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia bahwa kelelakian atau kewanitaan pada diri seseorang bukan hanya dilihat dari tampilan zahir fisiknya saja, bukan bicara kelaminnya saja ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki itu menjadi laki-laki, wanita menjadi wanita, itu struktur tubuhnya ya, postur tubuhnya ya, ada semacam seperti rangka pinggul antara laki-laki dan wanita. Itu bahkan menjadi salah satu penentu jenis kelamin laki-laki atau wanita. Bukan cuma sekedar jenis kelamin ya, tapi
juga rangka pinggulnya. Misalnya sosok kerangka tengkorak begitu ya, kerangka tengkorak, dan kemudian dianalisa apakah dia laki atau wanita. Cukup dengan mengetahui dari rangka pinggulnya itu ketahuan, oh ini laki-laki, oh ini perempuan. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala bedakan dari rangka pinggul ini tadi. Yang ini mustahil mereka-mereka yang transgender melakukan operasi untuk mengganti rangka pinggulnya juga. Ini sesuatu yang mustahil. Kemudian yang kedua, bahwa mereka yang melakukan transgender mengganti operasi kelaminnya, dia tidak hanya sekedar operasi kelamin, tapi dia menggunakan obat-obat kimia yang sangat masif, sangat besar, sangat banyak untuk menekan hormonal yang ada pada dirinya. Ya, ini dia mencoba menipu fisiknya. Ya, menipu fisiknya, bahwa dia misalnya laki-laki, pasti dia memiliki hormon testosteron misalnya. Ya, dan kemudian misalnya dia wanita, dia memiliki estrogennya yang lebih dominan misalnya. Tapi ini semuanya estrogen yang itu kemudian ditekan oleh dia dengan obat-obatan kimiawi, dan itu tidak merubah status dia yang aslinya laki-laki walaupun diganti secara zahir menjadi wanita. Kemudian pita suara dan banyak lagi kecenderungan emosi, ya. Kecenderungan emosi laki-laki dan wanita sangat berbeda. Secara fisik, secara psikis dibuat beda oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengan sangat tegas, "Walaisa dzakaru kal untha." Dan laki-laki tidak sama dengan wanita. Jadi benar seperti yang antum sampaikan kan, bahwa perbuatan ini jangankan ganti kelamin begitu ya. Memakai atribut yang bukan atributnya, laki-laki menggunakan atribut wanita, dan demikian pula sebaliknya, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu mutasyabbihina minan rijali bin nisa wa la'anallahu mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Oh, Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, dan demikian pula sebaliknya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu laknat? Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat. Dan memang seperti yang antum sampaikan, ketika seseorang itu dia dengan statusnya yang aslinya laki-laki atau wanita misalnya, terus kemudian dia mencoba menipu dirinya dan menipu halayak, itu tidak merubah dia di mata Allah sebagai laki-laki atau wanita. Tetap dia dengan statusnya itu. Kira-kira orang-orang yang seperti ini nanti ketika dia meninggal dunia dirawat dengan cara apa? Laki-laki atau wanita? Kan begitu kan? Kemudian yang berikutnya juga, di padang mahsyar, bagaimana dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala hufatan, uratan, ghurlan, buhman, kata Nabi SAW. Dia akan dibangkitkan dengan tidak beralas kaki, telanjang, belum dikhitan. Dia akan kembali seperti wujud awal sebagaimana dia dilahirkan di muka bumi. Tidak akan berubah dari itu. Ya. Tipuan-tipuan yang dilakukan oleh manusia untuk menipu dirinya dan orang lain tidak akan bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana antum sampai tergerak terkait dengan hal ini, sampai begitu ada reaksi tidak dari lembaga-lembaga LSM atau lembaga-lembaga pemerintah dari negeri kita, dari masyarakat kita terkait dengan itu? Ya, sejauh ini udah beberapa hari ini sih saya belum melihat ya. Ya mungkin muncul beberapa media-media secara dari MUI kota inilah atau apa, tapi saya melihat belum ada tindakan dari lembaga khusus atau memang dari MUI sendiri gitu. Jadi sih jujur Ustadz, harapan kami sih sebenarnya karena ini sudah menimbulkan kegaduhan di umat muslim khususnya di Indonesia. Ya harapan kami sih ada penegasan lah untuk isu yang seperti ini. Jadi karena kalau ini tidak kalau tidak ditegaskan, dibiarkan, nanti akan muncul, Masya Allah, transgender selanjutnya yang untuk beribadah. Imbasnya di sana nanti, efeknya nanti pasti di sana. Itu aja. Jadi ketika isu sekarang ini bisa ditegaskan, itu agar transgender lain itu bisa melihat gitu. Tidak sepatutnya mereka berumroh dengan menggunakan pakaian muslimah. Sudah banyak contohnya dari jamaah-jamaah lain yang mereka transgender, mereka berumroh dengan menggunakan ihram. Udah banyak contoh yang benar gitu. Kita tidak apakah transgender yang tadi itu misalnya laki-laki menjadi wanita, dia pakai baju ihram laki-laki dalam kondisi dia sudah tobat atau bagaimana? Belum. Informasi yang saya dapat ini bisa dibilang umrohnya yang 3 kali. Jadi ada yang orang kita ini. Orang kita ini yang sedang kita bahas ini. Jadi di umroh berikut sebelum-sebelumnya itu saya sudah dapat video-video atau konten-konten
dia saat di Haramain atau di depan pelataran Ka'bah, dia memakai pakaian muslimah, Ustaz. Yang seharusnya kan yang benar ya kita tidak menyalahkan siapapun, pendosa siapapun untuk datang ke tanah suci itu hak mereka, ya kan? Karena kota suci, tanah suci itu bukan isinya orang-orang suci, Ustaz. Melainkan umat muslim yang ingin mohon ampunan pada Allah, kan gitu. Betul. Jadi kita tidak melarang siapapun, entah dia transgender, entah dia LGBT atau apapun, mungkin ke sana mencari hidayah, memohon ampunan, tapi sepatutlah dengan kodrat yang diberikan oleh Allah. Itu aja sih menurut saya. Jadi kita tidak melarang siapapun yang pergi ke tanah suci. Intinya ya kita kembalilah siapa diri kita saat kita dilahirkan. Iya betul. Antum nggak menangkap bahwa apa reaksi teman jamaah seumrohnya nih, serombongan dengan dia nih terkait dengan adanya yang bersangkutan di Dia umroh mandiri, Ustaz. Oh, dia umroh mandiri. Jadi tidak ada rombongan atau apapun, ya personal aja. Personal saja. Travelnya gimana itu? Nah, travelnya ini yang memang sedang ramai. Ya. Dan sempat ya saya bahas juga, maksudnya saya ingin pertanggungjawabannya karena dia tidak akan bisa pergi tanpa adanya visa. Iya betul. Ya, jadi bagaimanapun untuk menyelesaikan kegaduhan ini silakan bersuara, pulangkan dia. Mari kita jaga kesucian, kemuliaan rumah Rasulullah, rumah Baitullah kita. Saya hanya berharap itu. Selebihnya bagaimana nanti dihukum di Indonesia atau apapun, wallahu alam, silakan. Yang jelas tolong jaga kesucian, itu saja yang saya harapkan, Ustaz. Masya Allah. Masalah nanti dia dihakimi bagaimanapun di Indonesia atau apapun, saya kembalikan lagi kepada masyarakat. Apa reaksi travel terhadap apa yang antum minta itu? Sejauh ini yang saya tahu, reaksi travel ya mengakui kesalahan dan ingin segera masalah ini selesai. Oke. Ya kita tunggu aja prosesnya, bagaimana perkembangannya. Apa tindakan yang mau mereka lakukan? Jadi sempat informasi terakhir, waktu di Madinah itu sudah mau dipulangkan, dibelikan tiket saat itu. Oke. Untuk pulang. Artinya yang bersangkutan belum umroh nih? Belum, masih di Madinah. Dia masih di Madinah. Masih di Madinah. Ya. Ternyata tiket itu tidak digubris oleh transgender ini. Oh. Jadi hangus dan dia melanjutkan sendiri ke Mekah. Dia berangkat sendiri. Tanpa handling dari pihak travel. Tanpa handling. Dia betul-betul mandiri di situ. Betul-betul mandiri. Jadi ya kita sendiri dong dia. Dia berdua kalau secara dari data yang saya tahu, yang saya dapat informasi dari netizen, dia berdua lah. Yeah. Karena tiket yang tersebar di media sosial itu ketika saya lihat ada 2 nama di sana. Oke. Tapi saya tidak kenal atau saya memang tidak kenal semuanya, Ustaz. Iya. Ya intinya mereka berdua umroh mandiri. Dan dari pihak travel ini mengakui bahwa dia ini dipaksa untuk membantu membuatkan visa seperti itu. Nah makanya saya tidak bisa menjawab secara fixnya bagaimana secara datanya. Jadi saya hanya menunggu sekarang bagaimana pihak travel ini untuk menegaskan ini gitu. Iya. Untuk berklarifikasi bagaimana kok bisa pihak travel memfasilitasi visa ini untuk memberangkatkan seorang transgender yang bakal menjadi rame atau lagi bisa dibilang melecehkan tanah suci seperti itu, Ustaz. Apa bisa jadi travelnya tertipu juga dengan status yang bersangkutan? Wallahu a'lam, Ustaz. Karena kalau kita tanya ya namanya manusia kan bisa aja berbalik lidah, Ustaz. Iya. Makanya kalau travel pun tidak mau dituduh seperti itu atau tidak dapat asumsi dari netizen seperti itu, silakan langsung bertindak. Itu kan lebih baik, Ustaz, menunjukkan kalau posisi saya sebagai travel, Ustaz, kecolongan seperti itu, saya akan tuntut. Karena apa? Yang pertama, saya merasa dizolimi. Yang kedua, merusak nama baik travel saya. Iya betul. Otomatis dia saya akan turun tangan sendiri. Kalau saya sebagai pihak travel yang mengeluarkan visa, ketika memang kondisi saya kecolongan. Iya. Nah, ini saya kembalikan lagi bagaimana dari pihak travel yang mengeluarkan visa ini untuk menghadapi atau menyelesaikan kegaduhan ini, itu aja. Artinya yang bersangkutan sekarang masih ada di Mekah? Infonya masih di Mekah, belum pulang. Gitu, Dia sempat konten juga nggak untuk reaksi terhadap reaksi yang antum lakukan ini? Sebenarnya bukan lebih kepada ke saya, Ustaz, ya, karena mungkin akun saya nggak terlalu besar, mungkin nggak terlalu dinotis sama dia. Tapi alhamdulillah banyak masyarakat atau netizen ini yang memang mampir ke akun saya. Jadi mungkin reaksinya lebih kepada akun-akun yang besar yang membuat postingan tentang dia gitu. Repost dari antum atau gimana? Ya, bukan repost. Jadi memang ada beberapa akun besar juga itu juga menyuarakan lah. Seperti kalau saya sebut ada Takim Malik juga bersuara, ada Nikita Mirzani juga bersuara,
Gus Mufti, DPR RI juga bersuara seperti itu. Cuman ya dia tidak menggubris secara merespon suara-suara kita. Dia hanya tetap menganggap dirinya nggak bersalah, ya sudah update aja seperti nggak ada apa-apa gitu, Ustaz. Allahul musta'an. Malah kalau dari postingannya dia merasa kayak menghina netizennya yang melihat dia cari apa atau apa kayak gitu Ustaz. Wallah salah. Allahul musta'an. Padahal perbuatan yang dia lakukan itu sudah sesuatu yang ancamannya adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sampai operasi gitu ya, melakukan cuman hanya memakai atribut yang bukan haknya, laki-laki menggunakan atribut wanita saja dihukum diancam dengan laknat, apalagi kemudian dia melakukan yang lebih jauh dari itu. Allahul musta'an. Dan juga para ulama sendiri mengatakan kalau sampai dia merasa atau menganggap perbuatan yang dia lakukan itu sebagai sesuatu yang halal atau boleh, itu sudah bukan lagi seorang muslim atau muslimah. Dia bukan lagi muslim ketika dia mengatakan bahwa ini nggak haram misalnya, ini boleh gitu loh. Jadi dia tidak merasa bahwa itu sebagai sesuatu yang dilarang di dalam syariat, maka seperti itu sudah kafir karena telah menentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun ketika dia tidak menentang akan hukum ini, bahwa dia itu menyadari bahwa perbuatan yang dia lakukan itu sebuah kesalahan besar, dosa besar, dia mengakui akan hal tersebut, dia terkungkung atau terjebak di dalam kecenderungan syahwat dan hawa nafsunya yang dia belum bisa keluar dari hal tersebut, maka dia adalah pelaku dosa besar. Dia statusnya sebagai orang fasik, maka status orang yang seperti ini di dalam syariat di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah mengadabnya. Jika Allah menghendaki, Allah mengampuni dan memaafkannya. Tapi itu pun harus diiringi dengan penyesalan, dengan keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kesadaran akan kesalahan dirinya. Itu semua harus ada pada diri orang ini. Jika tidak, maka dia ancaman yang sangat berat. Ya, ingat bahwa kita tidak selalu hidup, bahwa kita setiap hari kita bukan semakin jauh dari ajal dan kematian, tapi semakin dekat kepada ajal dan kematian. Sudah ada contoh-contoh sebelumnya, ya mereka-mereka yang transgender dan kemudian sudah tidak lagi hidup di muka bumi, dia mati. Bagaimana ceritanya? Bagaimana mereka nasibnya? Sudah tidak disebut lagi oleh masyarakat, oleh netizen dan lain sebagainya. Semua jasa-jasa kebaikan yang pernah dilakukan itu pun sudah dilupakan, ya. Dan yang tersisa adalah hisab. Yang tersisa adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah. Tadi anak tertarik banget dengan apa yang antum sampaikan, bahwa tanah suci itu tidak otomatis membuat orang yang ada di sana menjadi orang suci. Ya, begitu ya. Dan ini adalah salah satu perkataan yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Beliau mengatakan, Al-ardul muqaddasatu la tuqaddisu alaha, bahwa tanah suci itu tidak serta-merta membuat suci penduduknya. Ya, tidak serta-merta orang yang tinggal di tanah suci Mekah atau Madinah tiba-tiba jadi orang suci. Ya, tidak bisa seperti itu. Karena Abu Jahal, Abu Lahab semua pernah di Mekah. Ya kan, di tanah suci tersebut. Mereka pernah tinggal di situ. Di kota Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokohnya munafikin, pernah di sana. Ka'ab bin al-Ashraf, tokoh Yahudi yang akhirnya dihukum mati oleh Nabi SAW, juga tinggalnya dulunya di kota Madinah. Huyai bin Akhtab, tokohnya senior tokoh Yahudi, juga dulunya tinggal di kota Madinah. Tapi apakah serta-merta membuat mereka menjadi orang suci? Jawabannya tidak. Ya, tidak membuat orang itu menjadi suci. Sucinya seseorang itu ketika dia berusaha untuk mensucikan diri, dan itu berangkatnya dari hatinya. Ya, bagaimana seseorang itu dia mengatakan dirinya, misalnya dia mengatakan saya ridha Allah sebagai Tuhanku. Kalau dia ridha Allah sebagai Tuhannya, maka otomatis dia menerima ketentuan Allah terhadap dirinya. Ya, ketentuan Allah kepada kita di dua hal, ketentuan kodrati, takdir, ketentuan syariat. Itu yang dia harus terima. Ketentuan kodrat takdir yang Allah tentukan, dia terlahir sebagai laki-laki atau wanita, dia mengatakan saya ridha Allah sebagai Tuhanku, maka dia terima kodrat itu. Dan dia ketika ada kecenderungan-kecenderungan, bisikan-bisikan syaitan yang mendorong dia untuk berpaling dari kodrat yang ini, maka dia berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan itu dan mencoba untuk memperbaiki diri. Di samping dia bertaubat, mungkin dia melakukan terapi dan yang lain sebagainya. Nah, tidak adanya reaksi dari seperti misalnya tadi antum misalnya, tidak artinya reaksi yang minim dari para netizen kita misalnya, atau dari mereka-mereka orang-orang yang mungkin artis dan lain sebagainya
terkait dengan hal ini apa menurut antum kira-kira yang menyebabkan mereka kok tidak terlalu speak up tentang masalah ini begitu? Ya, saya tidak mau terlalu meluas ke mana-mana sebenarnya Ustadz ya. Nah. Cuman kalau menurut saya, kalau secara kita husnuzon ya, saya husnuzon aja ya, mungkin berita ini belum sampai ke mereka. Oke. Ya. Nah. Atau mereka tidak ingin berita ini masuk ke dalam aktivitas mereka. Karena membahas ini ya kita tahu, saya sendiri sadari membahas ini ternyata memakan waktu. Melelahkan. Karena apa yang bikin lelah? Tidak ada tanggapan respon yang cepat dari pemerintah kita tentang adanya ini. Bahkan dari DPR RI pun sudah bersuara gitu kan. Tapi belum ada respon apapun dari lembaga-lembaga. Jadi kita sebenarnya mau ngomong setiap hari itu apa tuh jujur aja capek Ustadz. MUI mana respon? Belum ada pergerakan sama sekali. Ya walaupun saya baru dapat info tadi story-nya anggota Dewan tadi sudah berkomunikasi dengan Menak ya kan. Jadi saya lihat aja, makanya coba lihat prosesnya sampai 2 hari ke depan seperti apa. Sedangkan sudah ada beberapa masyarakat yang sudah membuat laporan tentang penistaan agama. Masya Allah. Ada 2 atau 3 saya lupa yang sudah membuat laporan. Masya Allah. Seperti itu. Ya kalau saya sih sekarang kalau ketika sudah ada itu saya fokus mengawal aja sampai minimal transgender ini bisa mendapatkan efek cerah itu aja, agar tidak kedepannya ditiru atau tidak bermudah-mudah gitu. Tidak menjadi normalisasi bahwa umroh bisa dengan seenaknya seperti itu. Iya. Barakallahu fiik. Memang inilah di antara wacana liberalisasi agama yang banyak dilakukan di dunia barat, yang kemudian terus dipaksakan di banyak negara termasuk di negeri kita, ya, di negeri-negeri kaum muslimin, untuk menerima atau membuka diri terhadap hal-hal yang diingkari secara mendasar oleh dasar-dasar agama dan agama apapun di muka bumi. Ya, kalau kita melihat bahwa latar belakang agama-agama yang ada di muka bumi, bicara sebelum adanya liberalisasi yang terjadi seperti sekarang ini, yang begitu masifnya dicekokkan, dipaksakan kepada banyak bangsa, banyak masyarakat, banyak penganut agama. Kita tahu bahwa agama-agama besar di dunia seperti Islam terutama yang paling utama sampai hari ini, walillahil hamdu wal minnah, agama Kristen, Katolik maupun Protestan, Yahudi, mereka pada dasarnya mengharamkan tentang transgender, ya. Dan kitab-kitab suci besar seperti di Al-Quranul Karim, kemudian di Taurat, ya, di kitab perjanjian lama, dikisahkan tentang kisahnya kaum Lut, ya, yang bagaimana mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Alkitab disebutkan dengan kaum Sodom dan Gomora, yang 2 kaum ini menjadi pembelajaran besar. Dan kemudian ketika, dan jazakallah khair, barakallahu fiik, dengan adanya orang-orang seperti antum yang speak up tentang hal ini, mengingkari hal ini terhadap kemungkaran-kemungkaran itu, yang menyebabkan tertahannya turunnya azab kepada suatu masyarakat. Kalau ditanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengazab kaumnya Nabi Lut alaihissalam, dengan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Lut alaihissalam, karena memang dengan diutusnya Nabi Lut alaihissalam, dan Nabi Lut menyampaikan bahwa jika kalian tidak beriman dan meninggalkan kemunkaran yang kalian lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada kalian yang itu akan menjadi ibrah dan pelajaran bagi umat-umat yang datang sesudahnya. Dan juga pun demikian, bahwa ketika suatu masyarakat atau suatu kaum di mana mereka itu kemunkaran dan kemaksiatan begitu masif, dan suara kebenaran itu sudah sangat lirih dan tidak digubris dan tidak didengar, wal'iyadzubillah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka akan turunnya azab, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, dan bertakutlah kalian terhadap turunnya suatu azab, suatu fitnah yang tidak hanya turun kepada orang-orang yang zalim saja. Jadi Allah akan menurunkan azab yang wal'iyadzubillah akan mengenai siapapun yang ada di masyarakat atau di negeri itu ketika semuanya diam. Dilanatnya Bani Israel karena hal tersebut. Sebagaimana Allah firmankan di surat Ali Imran, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Bahwa telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dan melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Itu adalah karena perbuatan mereka yang melampaui batas, dan karena kemaksiatan mereka lakukan dan perbuatan mereka yang melampaui batas. Apa yang mereka lakukan? Kanu,
La yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling melarang perbuatan munkar yang mereka lakukan. Jadi ada kemunkaran, diam. Ya, menormalisasi kemunkaran. Yang hal ini menjadi sebab besar turunnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada suatu bangsa atau suatu masyarakat. Wal'iyadzubillah. Nah, tadi ngomong-ngomong Ren, antum tadi menceritakan bahwa antum latar belakang juga travel. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Insyaallah. Apa nama travelnya? Umroh masa kini Ustaz. Umroh masa Tapi kini. PT-nya Digital Travel Indonesia. Digital. Memang, PT-nya digital. Umroh masa kini hanya nama username untuk membedakan antara konten konvensional dan ibadah itu aja. Oh, Masya Allah. Umroh masa kini, apa yang antum tawarkan di sana itu? Ya, kita menawarkan ibadah umroh yang anak muda lah, yang secara simpel, efisien itu Ustaz. Jadi pengalaman kami di travel konvensional membawa tamu itu kami aplikasikan membawa jamaah umroh. Jadi kita lebih santai aja Ustaz. Seperti itu bedanya. Lebih spesifik apa yang membedakan misalnya kira-kira dengan atau travel umum yang pada umumnya antum lihat? Yang paling spesifik kita nggak pakai seragam Ustaz. Oke. Jadi keberangkatan ini jamaah memakai dress code masing-masing. Terus koper juga masing-masing. Kita tidak memberikan koper. Itu aja. Dan ya kita manasik juga lewat online aja karena alhamdulillah market kami ini udah dari seluruh Indonesia Ustaz. Masya Allah. Jadi kita tidak bertemu, kita hanya bertemunya saat keberangkatan saja meeting point. Di mana? Keberangkatannya? Iya, keberangkatannya. Jakarta aja Ustaz. Jakarta ya? Jakarta aja. Itu nggak ada meeting point Surabaya nggak pernah? Nggak ada. Jadi jamaah dari Jayapura, dari Singapura, Tarakan, Sumbawa, semua ketemu kita di meeting point di Jakarta, di Suta. Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada lagi manasik umroh di situ? Tidak ada. Kita hanya manasik umroh yang detailnya itu ke di Nabawi sebelum kita umroh. Oke. Terus kemudian handling antum di bandara gimana? Kita ada handling Jakarta kita bantu. Tapi kalau untuk kepulangan atau apa kita masing-masing aja layaknya kita liburan. Oh, jadi ketika di bandara Jeddah itu atau di bandara Madinah mereka kalau landing di bandara Madinah kalau pulangnya ya. Kita check-in masing-masing. Jadi bagasi hanya dibantu porter itu diturunkan dari bis saja ke troli. Sisanya dari troli jalan ke counter check-in kita masing-masing cuma family aja. Family aja ya. Berapa penghematan yang bisa dilakukan? Lumayan sekitar 2-3 juta lah. Masya Allah, tabarakallah. Makanya dengan banyak harga yang di market dengan harga yang sama, rata-rata mereka masih pakai bus, kami sudah pakai kereta cepat. Oke. Jadi semua program kami itu full pakai kereta cepat, cuma kita tidak ada yang naik bus dari Madinah ke Mekahnya. Oh, terus Madinah Mekah sudah nggak ada lagi. Ada bus, jadi full semua kereta. Selalu keberangkatan Madinah dulu? Nggak tentu, Dad. Kadang ya ada kita dari landing di Taif dulu atau Mekah belum pernah kita. Kemungkinan yang sering kita landing Taif. Landing Taif, kita manasik semalam dulu di sana, besoknya langsung lanjut ke Mekah umroh. Oh, jadi landing pesawat Taif ya? Taif, ada maskapai, bukan beberapa ya, ada maskapai memang landing di Taif keluar Madinah. Oke. Itu. Maskapai apa tuh? Qatar Ustaz. Qatar ya? Ya. Oh, landing Taif dia? Landing Taif. Masya Allah. Nah, ini ada yang baru nanti, kita landing Taif, keluarnya, landingnya Al-Ula, ya. Keluarnya dari Taif Ustaz. Oke. Pesawat Qatar. Jadi kita ke Al-Ula dulu, langsung tolak ke Madinah. Qatar juga nih? Qatar juga. Jadi umroh pas Al-Ula lebih hemat, cuma 3 bulan juga. Masya Allah, tabarakallah. Dengan harga segitu ya, karena pesawatnya kita landing di Al-Ula, nanti keluarnya kita dari ketika antum landing di Al-Ula nginep dulu kan? Enggak, kita city tour hanya one day tour, ya. Terus lanjut ke Madinah. Kenapa nggak ngepikir untuk nginep di sana? Lumayan Ustaz, kalau nginep di Al-Ula lumayan. Mahal ya? Mahal. Hotelnya lebih mahal daripada Mekah Madinah? Sangat Ustaz. Oh gitu? Ya, karena market Al-Ula ini kan lebih ke internasional Ustaz. Iya. Ya kan, bukan ke jamaah sebenarnya. Adapun kalau Al-Ula ini murah, itu pasti di luar jauh dari kotanya. Tapi kalau di tengah kotanya kayak Habitas Al-Ula atau apa, itu udah hampir kayak Fairmont lah per malamnya. Masya Allah. Ya, padahal fasilitas nggak se-Fairmont ya? Nggak se-Fairmont. Ya, mereka menjual suasana aja lah, suasana alam lah, suasana tempat kan gitu. Nggak ada glamping-glampingan nggak ada di situ? Ada, kalau misalnya ini ada gitu, cuman itu tadi harganya lumayan, sangat mahal juga ya. Sangat mahal juga. Makanya memang market mereka dari Eropa, dari turis-turis mancanegara lah untuk Al-Ula tuh sebenarnya. Ide ini gimana bisa lahir, bisa muncul untuk ide supaya umroh masa kini begitu, Masya Allah tuh. Namanya umroh masa kini Ustaz. Jadi selalu mikirkan apa yang terkini gitu. Jadi gini Ustaz, basic saya bukan Ustadz, basic saya bukan mutawif. Saya memang main umroh ini baru 2 tahun Ustaz. Baru 2 tahun, karena saya kalau di pariwisata, alhamdulillah sudah dari 2014 Ustaz.
Oh, udah Tapi saya fokus sebagai tour guide, tour leader yang kita sudah kemana-mana alhamdulillah, ke Asia, Eropa, Afrika pun sudah pernah alhamdulillah. Masya Allah. Nah singkat cerita ya istilahnya bisa dibilang apa ya, dulu dari perjalanan travel ini pandemi lah akhirnya kita tiarap semua kan gitu. Betul. Nah kemudian selesai pandemi saya bertemu dengan kawan saya, kita sebenarnya bukan itu, sebelum ketemu teman saya maaf, saya dapat endorse umroh waktu itu Ustaz. Tapi memang selama saya ke pariwisata, saya itu belum ada niatan buat umroh Ustaz. Antum pariwisata ini sama sekali nggak nyinggung umroh sama sekali ketika Nggak pernah Ustaz. Dari sebelum pandemi sampai ke belakang itu yang saya cari duit mati-matian, punya duit, saya belum ada pengetuk hati untuk saya pergi umroh Ustaz. Akun IG antum tuh kurang lebih 240 ribuan kok ya lihat followernya. Itu sudah terbentuk di masa antum di dunia pariwisataan tersebut atau gimana? Sebelum saya main di umroh, Instagram saya masih sekitar 120 ribuan Ustaz. Oke, sudah luar biasa ya, gitu. Karena memang saya aktif di konten kreator ya, sebagai sekali traveler saya punya beberapa bisnis yang memang buat konten di sana Ustaz. Waktu pandemi itu. Iya. Nah singkat cerita, kondisi saya memang ketika saya memang saat pandemi sudah ya kita mengejar dunia mati-matian lah Ustaz ya kan, waktu pandemi kan semua tiarap. Alhamdulillah dapat rezeki di saat pandemi. Kita nggak ada kepikiran untuk pengen umroh atau apapun saat itu. Sampai singkat cerita itu kondisi saya masih rambut saya gimbal Ustaz. Saya pakai persing, rambut saya gimbal. Subhanallah. Setiap malam keluar dunia malam. Subhanallah. Singkat cerita di tampilan baru nih. Tampilan baru. Jadi ada itu video saya waktu saya tahallul rambut saya masih gimbal tuh ada pertama kali saya umroh Ustaz. Allahu Akbar. Jadi singkat cerita istri tanya, apa kamu kapan potong rambutmu seperti ini? Dengannya itu tadi yang tadi saya podcast sebelumnya tadi membahas celotehan iseng gitu kan. Saya juga iseng aja celoteh gitu kan, bilang ntarlah kalau ada kesempatan umroh sekalian tahallul. Masya Allah. Gak tahu omongan itu tiba-tiba singkat beberapa 2-3 bulan saya diajak kawan saya, kamu mau nggak bantu berangkat umroh, bantu konten untuk travel umroh saya. Ini serius? Iya. Jadi saya dibiayain full gratis Ustaz semua. Itu saya benar-benar sampai waktu manasik saya megang ikram ini beneran nggak saya berangkat umroh gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Subhanallah. 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu. Allahu Akbar. Gimana kesan keberangkatan pertama antum untuk? Susah jelasnya Ustaz. Allahu Akbar. Jadi memang ketika saya menginjak pertama kali ke Tanah Suci itu memang rasanya beda banget Ustaz. Sampai berpikir, kok nggak dari dulu? Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Sampai ada kesempatan saya berdoa di Multazam Ustaz. Doa saya cuma satu. Ya Allah, saya sudah tidak mau mengejar apapun. Saya cuma ingin dapat kesempatan setiap bulan membawa tamumu di sini. Allahu Akbar. Setiap bulan? Setiap bulan. Allah kabulkan setiap bulan saya berangkat Ustaz. Setiap bulan antum berangkat umroh? Allah. Subhanallah. Setiap bulan antum berangkat umroh. Subhanallah. Itu yang membuat ya alhamdulillah, makanya kenapa saya semarah itu dengan adanya kejadian yang isu sekarang ini, karena memang saya banyak mendapatkan pelajaran di Tanah Suci. Nah. Subhanallah, Allahumma musta'an. Allahu Akbar. Karena kalau dilihat dari kehidupan saya ke belakang itu sangat jauh Ustaz. Sangat jauh. Seorang pendosa seperti saya, Allah izinkan tiap bulan datang untuk melayani tamu-tamunya, itu sangat luar biasa yang saya dapat selama ini Ustaz. Ana yakin antum yang sekarang ini pasti dilihat oleh orang sekitar antum, istri, anak, keluarga, sahabat, teman, wajah baru yang sekarang ini. Alhamdulillah Ustaz. Begitu. Alhamdulillah, karena yang jadi gini Ustaz, dulu memang saya kejar dunia tuh mati-matian Ustaz, kerja ikhlas bantu orang tuh apa, ujung-ujungnya dibohongin atau apa. Punya bisnis bareng temen dibohongin, ditipu ini itulah.
Tapi sekarang alhamdulillah saya kerja ikhlas di sana, tidak memikirkan saya dapat berapapun atau apapun. Dunia yang ngejar Ustaz. Wallah Ustaz. Subhanallah. Subhanallah. Sampai saya nggak tahu ini harus kayak bawa kemana amanah-amanah ini gitu. Subhanallah. Dan memang setiap doa yang saya panjatkan di Raudah maupun di depan Ka'bah atau apa, satu persatu semua Allah kabulkan Ustaz. Allahu Akbar. Subhanallah. Yang pernah saya pulang, istri saya batin, kapan saya diajak Abi? Bulan depan berangkat Ustaz. Dibantu sama pihak rekan saya di travel ini. Iya. Dan biaya gratis, udah berangkat ajak aja. Istri saya mualaf saat itu. Subhanallah. Jadi memang banyak keajaiban-keajaiban apa yang selama ini saya dapatkan di Tanah Suci yang mungkin beberapa orang ketika ingin umroh terbentuk stigma yang nanti takut ini. Banyak kan gitu Ustaz. Iya, betul. Saya pun juga merasa itu Ustaz. Ya Allah, dosa-dosaku ini banyak banget. Iya. Tiba-tiba saya di sana takut nanti tiba-tiba di sana dibales atau apa. Tapi karena ketika niat saya ke sana untuk mohon ampunan, saya ingin berubah, saya ingin meninggalkan dunia. Dan saya berdoa, saya udah nggak mau lagi apapun yang kerjaan di Indonesia. Saya pengen setiap bulan ke sini sampai Allah panggil saya dimakan baki. Itu saya terus. Masya Allah. Selama saya di sana. Masya Allah. Dan itu akhirnya yang membuat saya nggak ngapa-ngapain pun diam, Allah panggil ke sana Ustaz. Istilahnya seperti itu. Makanya saya selalu bilang, saya bukan ustadz, saya bukan ahli dakwah. Saya dari pendosa yang saya belajar ilmu dari teman-teman sekitar, dari Ahlul Madinah, Ahlul Makkah. Tapi di sana saya mendapatkan itu sebagai hidayah. Masya Allah. Bahkan ustadz-ustadz pun belum tentu bisa untuk bisa berangkat umrah tiap bulan. Allahu a'lam Ustadz. Ya, Allah. makanya itu mungkin yang dari doa-doa saya Allah kabulkan seperti itu. Saya pun makanya dengan travel baru 2 tahun ini saya tidak memikirkan Ustadz seat penuh atau enggak. Kompetitor bagaimana, kita tidak pernah melihat itu Ustadz. Berapapun yang daftar kita berangkat. Cuman berapa yang daftar? 11, ya udah berangkat. Berapa yang daftar? 10, udah berangkat. 15, ya udah berangkat. Itu awal-awal sampai kita setiap bulan alhamdulillah Allah ijabah karena saya selalu berdoa. Ya Allah, kalau saya diamanahkan, travel saya diamanahkan, udahkanlah ya Allah. Itu doa saya di Multazam. Saya tempelkan badan saya di Multazam. Saya berdoa nangis di sana. Allah ibarat. Tiba-tiba masuk 4 grup full. Dan tahun kedua ini banyak repeater dari jamaah-jamaah sebelumnya. Yang awalnya tahun pertama sendiri, tahun kedua bersama keluarga, bersebelas, berlima. Itu yang terjadi Ustadz. Dan kalau dibilang apa yang saya omongkan ini mengada-ngada, ya ini realita yang saya rasakan gitu. Allahu Akbar. Makanya saya tidak pernah merasa siapapun kawan-kawan saya travel ini sebagai kompetitor Ustadz. Saya rangkul semua dari tour leader travel mana, mutawif mana, saya rangkul semua di Haramain. Saya sampaikan ke mereka, kita adalah pekerja di Tanah Suci. Apa yang kita takutkan dari rezeki, Allah di depan kita. Allahu Akbar. Saya mempunyai prinsip seperti itu Ustadz, keyakinan seperti itu. Jangan kita semua saling sikut-sikutan masalah habis jamaah sama antum, terus sama antum kalian marah berantem ngapain? Iya. Emang ada seperti itu? Banyak itu terjadi. Saling sikut atau apa itu saling terjadi. Baik, Ana tanya terkait dengan pelayanan antum kepada jamaah. Otomatis dengan menyimpulkan yang seperti menyederhanakan, apalagi antum sampaikan bahwa sebagian travel malah bagaimana mereka membuat SOP-nya itu jamaah itu betul-betul dimanjakan begitu. Iya. Nah, Ana melihat antum nggak seperti itu sepertinya, enggak atau gimana? Ketika di hotel, ketika service room terkait misalnya bagasi yang nyampe ke mereka ke kamar dan lain sebagainya. Jadi gini Ustaz, pengalaman kami sebagai tour leader, khususnya saya di bagian tour leader, untuk melayani sebuah service yang terbaik itu adalah komunikasi yang utama Ustaz. Jika kita sampaikan segala komunikasinya dari awal, jamaah memahami. Dan nanti apapun yang terjadi, jamaah sudah memahami Ustaz. Makanya dalam manasik kita selalu detail kondisinya. Hotel seperti ini, nanti kita akan seperti ini, step by step kita jelaskan perlahan-lahan. Karena yang saya tahu ketika saya melihat ketika ikut manasik travel lain seperti itu, yang dia jelaskan hanyalah masalah ibadah. Masalah tutunan atau apa, tapi tidak menjelaskan bagaimana teknisnya di hotel atau apa. Nah, sedangkan kami sebelum berangkat yang saya informasikan adalah teknisnya dulu.
Iya. Masalah ibadah nanti lebih baik H-1 sebelum umroh, biar lebih kusuk, biar lebih ingat. Iya, betul. Jadi full ketika manasik kedua di pelataran Nabawi, kita manasik detail pertanyaan atau membahas secara sunnah apapun di saat di sana dengan ustadznya langsung. Tapi ketika teknis kita sampaikan biar jamaah ini tidak kaget, kok hotelnya seperti ini kondisinya, kok bisnya seperti ini, kok waktunya seperti ini, kok ini ya. Kita jelaskan dulu detailnya dari awal semua. Itu yang membuat jamaah ya akhirnya paham semua karena kita sudah menjelaskan transparansi dari awal semua, Ustaz. Iya. Terus kemudian servis yang paling banyak orang-orang jamaah itu umroh dengan kami lebih kepada dokumentasi, Ustaz. Iya. Oh begitu. Karena tim kita untuk dokumentasi memang tim profesional, Ustaz. Kita fotokan mereka, dokumentasikan mereka sampai di saat ibadah awal pun umroh pertama pun kami selalu informasikan ke jamaah jangan pegang HP, kalau perlu ditinggal HP-nya di hotel. Kalau pengen foto sama Ka'bah, pengen selfie atau apa, bisa di waktu free time besoknya, silakan masing-masing. Iya. Tapi untuk umroh awal ini kita fokus Ibadah. Biarkan ada tim yang untuk foto atau video itu. Masya Allah, tabarakallah. Seperti itu, Ustaz. Terus yang istilahnya gini, ada nggak yang komplain jamaah terhadap pelayanan antum gini? Kan otomatis ketika antum mendiskon banyak hal yang sangat diperhatikan oleh banyak travel lain tentang handling bagasi, terus kemudian banyak hal yang tadi misalnya antum diskon itu ada komplain nggak? Ini kan kok jauh ininya kok. Kebanyakan yang komplain saat yang kami terima itu yang pertama kali umroh. Oke. Pertama kali umroh dia tidak sesuai ekspektasi yang kita sampaikan. Itu aja, mungkin tertarik hotelnya kok jauh atau apa, kita dari awal sudah jelaskan. Tapi kebanyakan memang hampir 70% ini market kami, jamaah kami itu rata-rata sudah pernah umroh. Yang repeat order. Bukan repeat order, yang sudah pernah umroh lagi dengan kami. Jadi mereka sudah paham kondisi yang ada di sana. Terjauh yang antum pernah pakai hotel di mana? Kalau bintang 5 baru kemarin di Le Méridien, Le Méridien Kudai. Dan ternyata saya lebih menikmati Le Méridien daripada Anjum. Iya betul. Iya. Marriott Jabal Omar? Marriott enggak, karena kita menjualnya kalau enggak Anjum, Le Méridien, Grand Al Masa kalau misal yang paket-paket murah. Oh gitu. Itu. Udah antara 3 itu aja, Ustaz. Gitu aja ya. Tapi kalau ada jamaah yang upgrade mau ke Pullman, Fairmont atau apa, itu juga bisa kita bantu. Sangat mungkin. Enggak rombongan dengan jamaah dong? Enggak. Ya maksudnya nanti kita ketemu di meeting point. Nggak ada city tour? Ada. Ya kalau misal beda hotel gitu, ketika city tour kita ada servis jemput dulu yang hotelnya jauh, kita jemput mereka pakai mobil atau taksi, terus kita ketemu di meeting point gitu. Jadi pemberlakuan ketika di sana sama seperti hotel lainnya semuanya. Ketika ada beda harga, itu yang membedakan adalah hotelnya saja. Hotelnya. Secara servis semuanya sama gitu ya. Nah ketika misalnya jamaah check-in harus kan check-in hotel kalau misalnya jam 4 sore ya. Begitu ya. Kalau jamaah nyampainya jam 6, jam 7, jam 8 pagi misalnya, gimana pemberlakuan antum? Landing mana dulu nih, Sat? Misalnya landing Taif seperti tadi misalnya. Atau landing Taif, city tour dulu, sore check-in di hotel Taif. Jadi city tour Taif dulu. Oh, antum habiskan di city tour Taif. Terus check-in hotel, besoknya pagi manasik, check out menuju Mekah. Sebentar, jadi mereka belum berihram otomatis ya? Belum. Jadi mereka berihramnya ketika OTW dari Taif menuju ke. Ya. Nah kalau Jeddah nggak ada ya? Jeddah kita tidak pernah, tergantung kan dari maskapai. Ketika Jeddah kan otomatis mereka sudah berihram. Oh, maksudnya untuk awal. Iya. Kita belum pernah landing Jeddah, Ustaz. Oh, belum pernah ya? Belum pernah. Kita lebih sering landing Madinah, ataupun kalau kita landing Jeddah, kita ke Madinah dulu, Ustaz. Oh gitu. Ya. Jadi pernah langsung di Jeddah langsung ke umroh dulu enggak? Kalau misal kita umroh dulu, kita ke Taif dulu. Jadi apa pertimbangannya? Biar tidak capek, Ustaz, jamaah. Gitu ya? Ya. Setelah landing biar ada istirahat, baru besoknya umroh. Setelah beberapa hari mereka itu baru. Karena kalau ya pengalaman kita landing langsung untuk yang pertama pasti akan mengeluh capek, Ustaz. Ya, mungkin yang udah sering umroh akan memilih itu, landing langsung umroh. Tapi untuk yang pertama pasti akan komplain tentang itu. Bukan komplain, mengeluh. Karena melelahkan itu. Tidak ada pemberlakuan khusus terhadap antum karena antum sebagai penyelenggara ke travel ini. Tidak ada. Saya khidmat insya Allah untuk semua pelayan-pelayan untuk tamu-tamu Allah, Ustaz. Semua sama. Dan saya memposisikan diri saya bukan sebagai owner, Ustaz. Saya memposisikan emang sebagai pelayan tamu Allah, udah. Makanya sebenarnya saya tidak mau mempublish ini sebenarnya, Ustaz. Cuman ya alhamdulillah lah. Mungkin ini sudah mulai waktunya. Tapi insya Allah
saya tetap melayani tamu-tamu Allah pada biasanya aja Ustaz. Barakallah. Antum bawa ustadz dari Indonesia? Ustadz-ustadz kami dari Madinah, dari Mekah. Mereka lulusan Ummul Qura, lulusan Masjidil Haram, lulusan UIM. Masya Allah. Jadi antum ambil dari asatidzah yang ada di sana. Ya, benar Ustaz. Bukan bawa dari sini, bukan. Yang bawa dari sini mereka itu leader aja seperti saya, yang mereka bisa food dokumentasi dah itu. Oh, pengambil dokumentasi antum sendiri? Saya sendiri Ustaz. Jadi konten-konten yang saya di Instagram saya atau apa tuh semua saya bikin Ustaz. Barakallahu fiik. Foto itu. Masya Allah. Makanya sekarang konten Instagram saya sebelumnya memang lebih kepada konten-konten flexing atau apa nggak jelas Ustaz. Iya. Tapi ketika alhamdulillah dikasih kesempatan Allah setiap hari, setiap bulan ke sana, saya alihkan semua konten untuk syiar agama Ustaz. Konten tentang semua apapun yang ada di Haramain saya mediain secara indah di sana, ya tujuannya itu tadi untuk mengajak umat-umat muslim lah bahwa Haramain itu indah, tidak menakutkan seperti pikiran kita sebelum berangkat. Ada persepsi salah dari sebagian mereka yang belum pernah umrah sama sekali, yaitu kesalahan mereka atau dosa mereka itu akan dibalas di sana. Ya, ini persepsi yang sangat salah yang banyak ditularkan oleh banyak orang. Ya, padahal kita tahu bahwa dunia ini tempatnya amal, bukan tempatnya hisab. benar. Ya, Allah menghisab nanti. Ya, hisab itu nanti pada yaumul hisab, pada hari di mana yaumuddin, hari pembalasan. Tapi di dunia ini tempatnya kita beramal. Tidak ada hisab sama sekali di dunia. Ya, ketika seorang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu adalah perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Dari sehat menjadi sakit, dari miskin menjadi kaya atau sebaliknya, rakyat menjadi pemimpin atau sebaliknya. Itu semuanya adalah pergantian ujian dari satu ujian ke ujian yang lain yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Dan hal menarik apa yang antum sering hal-hal yang perlu kita jamaah yang biasanya berangkat umrah dengan travel tertentu yang perlu tahu tentang Makkah atau Madinah yang mungkin kita belum ngeh tentang hal itu yang selama ini yang di antara konten-konten yang antum angkat gitu. Lebih kepada ini sih Ustaz. Kebanyakan jamaah yang baru ini kan masih berpersepsi bagaimana ketika mereka di sana kan. Oke. Ya, yang saya selalu buat adalah kegiatan-kegiatan ketika grup ini jamaah ini beraktivitas di sana. Iya. Ya, mereka bisa melihat, oh ternyata Madinah ini indah. Oh ternyata tawaf atau sa'i ini tidak melelahkan. Ya, maksudnya semua jamaah ini ternyata bisa nangis di sana. Masya Allah. Jadi memang konten-konten saya lebih kepada saya mau membuat konten ini tidak hanya sekedar buat konten Ustaz, tapi bagaimana taste atau pesan yang disampaikan dari sebuah konten itu. Kalau saya sudah ngedit video sampai saya nangis, insya Allah itu bisa bikin orang-orang juga kena juga Ustadz. Barakallahu fiik. Itu yang saya bikin. Makanya saya menganggap media sosial saya ini adalah akun syiar saya, karena saya percaya ketika kita meninggal yang konten-konten kita ini bisa jadi amal jariah atau dosa jariah. Iya, itu betul. aja Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, ada pesan yang antum bisa sampaikan kepada jamaah ini? Ya insya Allah buat jamaah yang mau umroh ataupun yang sudah pernah umroh itu menyenangkan. Umroh itu memang pergi ke tanah suci itu jangan pernah takut. Apapun yang kita minta di sana Allah kabulkan. Berapapun duit yang kita keluarkan di sana Allah ganti. Karena kadang kita sendiri masih menghitung-hitung ketika pergi umroh. Kebanyakan jamaah itu masih menghitung, kok mahal, kok apa. Tapi banyak jamaah ketika pulang itu sudah mendapatkan efeknya Ustadz. Sekarang saya sendiri menganggap tanah suci ini adalah sebuah alasan saya untuk harus kembali, karena ketika saya tidak tahu umroh saya mana yang diterima sama Allah. Apakah dosa saya masih diampuni semuanya? Kan kita tidak tahu Ustaz. Makanya jamaah-jamaah segera kalau ada rezeki berapapun berangkatin orang tua kita atau kita sendiri yang berangkat, kita minta di sana. Kita berhak kok untuk minta sama Allah Ustaz berapapun. Kalau perlu kita minta yang mustahil. Kita minta aja. Saya kan juga berdoa kan mustahil Ustaz, minta berangkat tiap bulan. Insya Allah. Doa yang mustahil kan Ustaz. Iya. Tapi kok bisa Allah kabulkan dengan semudah itu. Masya Allah. Ya kalau saya pun bisa, jamaah-jamaah yang lain bisa, insya Allah kalau kita semua punya niat, Allah mudahkan itu aja. Masya Allah. Barakallahu fiik.
Masya Allah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak hal yang luar biasa yang kita simak, kita dengar dari penuturan saudara kita Akhrendi hafizahullah. Subhanallah, bahwa kita ini sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi yang sahih dalam Sahih Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam, wahai manusia, belanjakan hartamu, aku akan mengganti untukmu. Pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika kita membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita ini dengan niat yang benar, dengan ikhlas, dengan tulus. Allah membaca niat-niat kita bahwa kita sedang berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, ya, bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan menuju kami, pasti kami akan tunjukkan jalannya untuk sampai kepada ke jalan-jalan kami tersebut. Subhanallah, itu janji yang benar. Sebagaimana begitu sangat masif dan banyaknya contoh-contoh pembuktian, dan kurang apalagi bagi kita untuk membuktikan bahwa janji Allah adalah benar. Jika semua bukti-bukti yang begitu besar dan nyatanya ini begitu dipaparkan oleh Allah kepada kita semuanya, dan kita masih ragu, jangan salahkan janji Allah Subhanahu wa taala, salahkan keraguan yang ada di hati kita. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Insyaallah kita akan bertemu lagi dengan kisah-kisah yang lainnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.